Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah puisi Ibu Dr. Anda Yusra DMPD dan Bapak Ade Bayu Saputra MPD, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Yusra DMPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Maesari Dewi dengan NIM A1B124017 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini, serta sebagai pemateri kedua. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Kenza Abelia Putri dengan NIM A1B124016. Kali ini kami akan membahas materi mengenai bahasa puisi lanjutan, yaitu sarana retorika, citraan, serta gaya bahasa puisi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibahas oleh Kenza Abelia Putri. Kepada Kenza, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kenza Abelia Putri dengan NIM A1B124016. Di sini saya akan membahas tentang sarana retorika, jenis-jenis sarana retorika, dan citraan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian sarana retorika. Sarana retorika adalah salah satu unsur yang membangun puisi yang digunakan penyair sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada pembaca atau pendengar. Adapun pengertian sarana retorika menurut para ahli, yang pertama yaitu Gorz-Geraf. Sarana retorika merupakan teknik penyampaian gagasan melalui penggunaan bahasa yang efektif untuk mempengaruhi atau meyakinkan pendengar atau pembaca. Yang kedua, Rahmat Djoko Pradopo. Sarana retorika adalah cara penyair mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas, yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Yang ketiga, menurut Henry Guntur Tarigan, sarana retorika adalah alat yang digunakan penulis untuk menciptakan efek estetis, dan menyampaikan gagasan secara lebih hidup dan ekspresif. Yang keempat, menurut Herman J. Waluyo, sarana retorika merupakan cara pengarang menyampaikan pikiran atau perasaan melalui bahasa yang dapat menimbulkan efek tertentu. Yang kelima, terakhir menurut Burhan Nurgiantoro, sarana retorika adalah teknik yang sengaja dipilih pengarang untuk menimbulkan efek makna tertentu sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Sarana retorika ini mencakup berbagai bentuk seperti majas, citraan, repetisi, paralelisme, aliterasi, dan berbagai bentuk permainan bahasa lainnya yang memperkaya karya sastra. Nah, pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis sarana retorika. Yang pertama ada hiperbola, merupakan sarana retorika yang melebih-lebihkan suatu hal atau keadaan, maksudnya untuk menambah intensitas dan ekspresivitas. Contohnya seperti suaranya menggelegar, membelah angkasa. Tubuhnya tinggal kulit yang membalut tulang. Yang kedua, tautologi. Tautologi merupakan sarana retorika yang menyatakan hal atau keadaan dua kali. Hal ini dimaksudkan agar arti kata dan keadaan tersebut lebih mendalam bagi pembaca atau pendengar. Terkadang, kata yang diulang itu memiliki arti yang sama atau hampir sama meskipun katanya berbeda. Contohnya yaitu, silih berganti, tiada berhenti, tiada kuasa, tiada berdaya. Yang ketiga, yaitu pleonasme. Pleonasme adalah suatu ungkapan atau gaya bahasa dengan penambahan frasa atau kata keterangan yang bertujuan untuk mempertegas maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, uangku sudah dikuras habis sampai tak tersisa olehnya. Yang keempat, yaitu enumerasi. Enumerasi ialah gaya bahasa yang dipakai untuk menyebutkan beberapa peristiwa yang membentuk kesatuan, dilukiskan bagian demi bagian supaya jelas. Contohnya, kau tak tahu siapa aku yang sebenarnya. Aku seorang yang hina, yang diusir keluarga, yang tidak mempunyai alamat pasti. Yang kelima yaitu paralelisme. Paralelisme merupakan pengulangan kalimat yang maksud tujuannya serupa. Kalimat kedua terdiri dari satu kata yang berbeda dari kalimat pertama. Contohnya, segala kulihat, segala membayang. Segala kupegang, segala mengenang. Yang keenam yaitu reticence. Reticence merupakan sarana retorika melalui penggunaan titik-titik banyak untuk mengganti perasaan yang tak terungkapkan. Yang ketujuh yaitu paradoks. Paradoks merupakan sarana retorika yang menyatakan sesuatu secara berlawanan, namun sebetulnya tidak jika dipikirkan dengan sungguh-sungguh.
Yang kedelapan yaitu kiasmus. Kiasmus merupakan sarana retorika yang menyatakan sesuatu diulang dari salah satu bagian kalimatnya dibalik posisinya. Contoh, diri mengeras dalam kehidupan, kehidupan mengeras dalam diri. Yang kesembilan yaitu litosis. Litosis merupakan sarana retorika berupa pernyataan yang mengecilkan suatu hal atau keadaan, sehingga lebih rendah dari kenyataan yang sesungguhnya. Pembahasan yang ketiga yaitu citraan. Citraan adalah salah satu sarana kepuitisan yang digunakan oleh penyair untuk memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Sarana ini berkaitan erat dengan pengalaman indrawi penyair atas objek-objek yang disebutkan atau diterangkan dalam puisi. Nah, pengertian citraan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gors Keraf. Menurut Gors, citraan adalah gambaran pengalaman indera yang diungkapkan lewat kata-kata yang merupakan bentuk dari pengalaman sensoris. Yang kedua, menurut Herman J. Waluyo, mendefinisikan citraan sebagai kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang ketiga, menurut Rahman Joko Pradopo. Menurut Pradopo, citraan adalah gambaran dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya, sedangkan setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. Yang keempat, menurut Tarigan. Tarigan menyatakan bahwa citraan adalah usaha sang penyair dengan penggunaan kata-kata yang tepat untuk membangkitkan pikiran dan perasaan para penikmat sehingga mereka menganggap bahwa mereka juga melihat, mendengar, merasakan, dan mencium sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penyair. Yang kelima, menurut Suminto A. Sayuti. Menurut Sayuti, citraan merupakan kata atau rangkaian kata yang mampu menggugah pengalaman keinderaan dalam rongga imajinasi. Yang keenam, menurut Siswantoro. Menurut Siswantoro, citraan sebagai kata atau serangkaian kata yang dapat membentuk gambaran mental atau dapat membangkitkan pengalaman tertentu. Citraan dalam karya sastra memiliki beberapa jenis berdasarkan indera yang dirangsang, seperti citraan penglihatan atau visual, pendengaran, auditory, penciuman, olfaktori, perabaan, tekstil, pencecapan atau gustatory, dan citraan gerak atau kinestetik. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Kenza. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis citraan serta gaya bahasa akan dibahas oleh saya sendiri. Jenis citraan yang pertama yaitu citraan penglihatan atau visual imagery. Citraan penglihatan adalah citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan yaitu mata. Citraan ini paling sering digunakan oleh penyair. Citraan penglihatan mampu memberikan rangsangan kepada indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Selanjutnya, citraan pendengaran atau auditory imagery. Citraan pendengaran adalah citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara, misalnya dengan munculnya diksi sunyi, tembang, dendang, dentum, dan sebagainya. Citraan pendengaran berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran yaitu telinga. Selanjutnya, citraan perabaan. Citraan perabaan adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba yaitu kulit. Pada saat membaca atau mendengarkan lari-lari puisi, kita dapat menentukan diksi yang dapat dirasakan kulit, misalnya dingin, panas, lembut, kasar, dan sebagainya. Selanjutnya, citraan penciuman. Citraan penciuman adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera penciuman. Yang selanjutnya, citraan pengecap. Citraan pengecap adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pengecap. Selanjutnya, citraan gerak. Citraan gerak adalah gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gaya bahasa puisi. Gaya bahasa dalam puisi seringkali digunakan penyair untuk membuat karyanya menjadi lebih indah. Pilihan kata yang digunakan dalam puisi bebas menentukan puisi terhadap nilai estetikanya. Gaya bahasa apabila dipadukan dengan pemilihan kata yang tepat, maka akan menciptakan karya sastra yang lebih bermakna. Gaya bahasa menjadi sangat penting untuk memperoleh aspek keindahan secara maksimal yang ada pada puisi lama dan puisi baru. Gaya bahasa berkaitan dengan masalah penulisan, penyajian, komposisi, struktur penceritaan, termasuk penampilan huruf pada suatu puisi. Gaya bahasa juga mampu membentuk tulisan dalam puisi secara keseluruhan menjadi puisi yang mudah dianalisis pembaca.
Macam-macam gaya bahasa yang selama ini digunakan dalam puisi sangat beraneka ragam. Tidak ada aturan baku yang mengelompokkan macam-macam gaya bahasa tersebut karena sangat luas jenisnya. Seperti jenis-jenis majas yang sering kita lihat dalam karya sastra lainnya, juga termasuk dalam puisi, novel, dan juga cerpen. Macam-macam gaya bahasa yang sering muncul di dalam puisi. Yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan dalam puisi sering digunakan untuk membandingkan benda mati sebagai benda hidup. Gaya bahasa perbandingan yang sering muncul dalam puisi yaitu smile, metafora, personifikasi, dan majas. Misalnya, senyummu menghangatkan hatiku. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan dalam puisi sering digunakan untuk menekankan suatu makna agar lebih terasa maknanya. Meskipun terkadang terlalu berlebihan ataupun merendahkan suatu hal. Gaya bahasa pertentangan yang sering muncul dalam puisi yaitu hiperbola, litotes, dan ironi. Yang ketiga, gaya bahasa pengulangan. Gaya bahasa pengulangan dalam puisi digunakan untuk mengaitkan suatu hal dengan lainnya secara vokal. Artinya, barisan puisi memiliki barisan dengan suara yang indah ketika dibaca oleh pembaca. Gaya bahasa pengulangan dalam puisi yang sering dijumpai yaitu asonansi dan bisa dilihat pada contoh majas aliterasi dalam puisi. Tidak semua gaya bahasa majas digunakan dalam sebuah puisi. Beberapa gaya bahasa yang sering dipakai dalam sebuah puisi, yang pertama, personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah seperti manusia. Contoh, pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Yang kedua, metafora, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifat yang biasa, melainkan sifat yang lain. Contohnya, batang usiaku sudah tinggi. Yang ketiga, pengulangan, yaitu penjajaran beberapa kata, frasa atau kalimat yang sama. Contoh, tak perlu seduh sedan itu. Yang keempat, hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang lebih dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh. Contohnya, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Yang kelima, litotes, yaitu kebalikan dari hiperbola, yaitu mengecilkan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya. Contoh, aku bukanlah manusia yang berada. Yang keenam, ironi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk mengolok-ngolok. Contoh, bagus benar kelakuanmu adikmu kau pukuli. Untuk lebih memahami macam-macam gaya bahasa dalam puisi, mari kita simak contoh puisi berikut. Puisi dengan judul Optimisme karya W.S. Rendra. Dalam puisi tersebut terdapat beberapa gaya bahasa yang digunakan oleh penyair. Kalimat, cinta kita berdua adalah istana, dari Porcelain, menggunakan gaya bahasa perbandingan. Dengan menggunakan depersonifikasi, kalimat tersebut menjadi indah saat dibaca. Dalam sajak, angin telah membawa kedamaian, menggunakan gaya bahasa smile. Artinya, seolah-olah angin mampu memberikan rasa damai. Kalimat, membelitkan kita dalam pelukan, menggunakan gaya bahasa personifikasi. Sajak bumi telah memberi kekuasaan menggunakan personifikasi dan smile. Selanjutnya, kalimat karena kita telah melangkah dengan ketegasan, menggunakan depersonifikasi. Kalimat sajak terakhir juga menggunakan gaya bahasa depersonifikasi. Hal itu ditunjukkan dengan hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Sajak tersebut mengibaratkan hati manusia sebagai pelangi. Artinya, hati manusia dipersonifikasikan sebagai pelangi. Selanjutnya, pada sajak yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan gaya bahasa pengulangan konsonan huruf mati, yaitu aliterasi. Dalam puisi, makna konotatif menjadi penting. Gramatika kata-kata menyusun bisa tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, di tiap memilih kata, penyair bekerja keras mengolahnya agar kata tersebut menjadi sesuatu yang hidup. Kata yang hidup ialah kata yang benar-benar diambil dari kehidupan, bukan sekedar merujuk pada kamus. Kata-kata yang memuat pikiran sekaligus nuansa perasaan, berbagai arah hayal, sikap, dan arti-arti lain yang tersembunyi. Begitulah. Di antaranya alasan penyair tidak sembarangan memilih kata, yakni dikarenakan oleh penggaliannya terhadap daya ungkap. Kata-kata yang mereferensikan sumber-sumber bahasa lain, seperti bunyi, irama, tekanan, lagu, citra, lambang, dan rancang bangun keseluruhan. Tujuannya adalah agar dapat menangkap pengalaman secara lebih utuh dan lengkap, menjaga ketegangan antara kebebasan kata-kata dengan keterikatannya kepada realitas, benda, sifat, dan keadaan. Bahasa puitis tidak ditentukan oleh bentuk tipografis penulisnya, sebab pembagian daya ungkap puitik tidak hanya muncul melalui layout bahasa puisi yang unik, estetika, dan khusus dipertimbangkan dengan tulisan prosa. Kini puisi tidak lagi hanya berwujud seperti epigram, soneta, kuatrin, puisi klasik yang teratur, dan puisi modern yang bebas. Bahasa puitik kini bisa muncul pula dalam bentuk pepatah, pesan iklan, semboyan, politik, syair, lagu-lagu pop, dan doa-doa. Secara sintaksis dan tematik, bahasa puitik pun memakai diksi, pola kalimat, majas, dan simbol seperti yang dipakai pula di dalam penulisan prosa. Kesimpulan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika teman-teman ada yang belum memahami pemaparan materi dari kami, boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.